Teman-teman, hari ini, hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, Prabowo Gibran telah mengumumkan struktur Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian. Nah, hal ini menyebabkan ternyata Kabinet Merah Putih merupakan kabinet tergemuk nih sejak Orde Baru hingga reformasi. Karena berdasarkan data dari Sekretariat Kabinet, belum pernah ada kabinet yang terdiri lebih dari 40 kementerian. Sedangkan pada Kabinet Merah Putih terdapat 14 kementerian baru, sehingga totalnya adalah 48 kementerian. Nah, terdapat perubahan signifikan nih di kementerian di era Prabowo Gibran, di mana ada 4 kementerian koordinator yang ditambah. Ada Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan. Lalu juga ada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada Kementerian Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Nah, itu adalah kementerian koordinator baru. Sedangkan terdapat satu kementerian koordinator yang pasti kita sering dengar namanya, yaitu Kemenko Marves, yang dulu dijabat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang justru dihapus pada kabinet kali ini. Nah, selain itu terdapat juga kementerian yang dipecah nih, seperti salah satunya ada Kemendikbudristek, yang akhirnya dipecah menjadi 3 kementerian. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian untuk Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Nah, lalu apa sih dampak dari kabinet yang gemuk ini? Yang pertama sudah jelas, APBN akan membengkak, karena 48 itu menterinya, belum lagi wakil menteri dan lain-lain. Selain itu, ini juga pasti berpengaruh terhadap birokrasi dan juga regulasi yang akan semakin rumit. Selain itu, Pemda khususnya ini perlu waktu untuk beradaptasi tentunya dengan kementerian-kementerian yang baru, karena pasti ini berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Nah, maka dari itu mungkin akan dibutuhkan waktu juga untuk berkoordinasi nih antara Pemda, antara kementeriannya juga. Nah, itu dia teman-teman, kira-kira dampak dari kabinet yang gemuk ini. Nah, tapi kita berharap semoga dengan bertambahnya jumlah kementerian, ini bisa menyebabkan pelayanan kepada masyarakat itu semakin lebih baik lagi. Dan semoga ini sudah diperhitungkan dengan matang, karena penambahan jumlah kementeriannya cukup banyak ya, 48 kementerian. Nah, kalau menurut kamu gimana teman-teman? Tulis di kolom komen ya, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.